Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di perkuliahan praktikum sistem basis data, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan penggunaan DCL atau Data Control Language. Nah, Data Control Language ini digunakan untuk memberikan akses kepada user, yaitu dengan menggunakan grant, sedangkan untuk penghapusan aksesnya itu menggunakan revoke. Nah, di sini saya coba masuk ke MySQL-nya. Ya. Nah, sebelum memberikan hak akses, pertama tentunya kita membuat usernya dulu. Jadi hak akses itu akan diberikan kepada siapa. Nah, jadi pertama yang saya lakukan adalah membuat user dengan cara create user, kemudian nama usernya. Contohnya di sini nama usernya adalah panitia. Ya. Kemudian hostnya nanti localhost, kemudian identified by ini digunakan untuk pemberian sebuah password. Nah, setelah user jadi, kemudian baru kita lihat, baru kita berikan hak akses apa yang ingin kita berikan gitu. Nah, caranya dengan grant. Jadi grant itu digunakan untuk memberikan hak akses. Nah, hak akses ini yang diberikan itu apa? Misal, kalau untuk admin, biasanya dia bisa melakukan select data, update data, ataupun delete data. Nah, tapi kalau kita sebagai user pengguna, kita bukan admin, mungkin kita hanya bisa melakukan select data, artinya kita cuma bisa melihat data. Nah, di sini akses yang akan saya berikan kepada panitia itu adalah select dan juga update. Artinya si user panitia ini dia hanya bisa melakukan select dan juga update. Nah, kepada database apa gitu. Nah, sebelumnya saya coba cek dulu untuk database-nya. Nah, di sini saya ada beberapa database yang saya gunakan itu adalah database perusahaan, ya. Jadi saya coba dulu cek untuk memastikan. Nah, show tables, ya. Oke, di sini saya ada di dalam tabel perusahaan ada dua tabel, ya. Di dalam database perusahaan ada dua tabel, yaitu departemen dan karyawan. Nah, nanti saya akan memberikan hak akses kepada si panitia ini untuk tabel karyawan. Nah, jadi di sini saya exit dulu, keluar dulu dari ini, ya. Nah, saya masuk lagi, coba MySQL. Oke, saya akan memberikan hak akses select dan juga update kepada perusahaan, ya. Kepada perusahaan. Kemudian tabel apa hak akses yang ingin saya berikan? Karena di sini saya hanya ingin melakukan akses terhadap satu tabel saja, makanya di sini saya tulis titik karyawan. Tabel yang ingin saya berikan hak akses. Itu kepada siapa? Yaitu kepada si panitia. Itu panitia. Oke. Nah, di sini saya sudah memberikan hak akses berupa select dan update untuk mengakses database perusahaan dengan tabel karyawan kepada user bernama panitia. Nah, kemudian di sini saya coba lakukan flash privilege, ya. Nah, flash privilege. Apa ya?
saya typo, privileges ya, privileges. Nah, flash privilege ini digunakan untuk meminta dia mereload tabel database-nya agar tidak perlu di restart lagi servernya. Jadi gunanya itu reload tanpa harus restart server ya. Nah, kemudian saya tadi sudah membuat hak akses bernama panitia, dan sekarang saya ingin masuk sebagai si user panitia tadi. Nah, kalau ini kan saya masuk sebagai root, ya. Berarti saya harus keluar dulu. Nah, kemudian baru saya masuk sebagai user panitia. Caranya tetap sama, mirip ya. Tinggal kita lakukan MySQL, kemudian nama usernya. Kalau sebelumnya usernya adalah root, sekarang kita masuk sebagai panitia. Kemudian passwordnya adalah 12345. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user panitia. Nah, coba kita show databases ya. Nah, lihat di sini database-nya hanya terlihat satu. Kenapa? Karena hak akses yang diberikan hanya kepada satu database saja, yaitu berupa perusahaan. Nah, ketika saya melakukan select, misalkan select bintang from karyawan, di select, maaf saya belum masuk ke database, use perusahaan dulu ya, masuk dulu ke dalam database-nya. Nah, sudah masuk, baru saya select bintang from karyawan. Oke, select bintangnya berhasil muncul. Kemudian kalau seandainya saya coba select nama jabatan from karyawan, where nomor IMP sama dengan misalkan IMP 01 ya. Oke, dia muncul. Jadi apapun bentuk selectnya, dia bisa melakukan akses. Nah, sekarang kita cobakan untuk update. Tadi kan saya memberikan hak akses untuk select dan juga update. Nah, misalkan di sini saya melakukan update karyawan, ya, update karyawan. Kemudian set, misalkan saya pilih untuk jabatan. Itu yang Ratna sebagai manajer, saya ganti sebagai sekretaris misalkan. Sekretaris ya. Where nomor IMP-nya misalkan tadi ini si Ratna itu IMP 01 ya. Nah, kemudian saya select bintang lagi from karyawan. Salah itu. Select bintang from karyawan. Oke. Maka berubah yang tadinya manajer sekarang menjadi sekretaris. Nah, kalau saya lakukan select bintang from department, tadi kan ada dua tabel di dalam di database perusahaan. Nah, dia nggak bisa, katanya ditolak karena si panitia ini tidak punya hak akses untuk masuk ke tabel departemen. Kemudian bagaimana dengan delete? Seandainya saya ingin melakukan delete from karyawan, nah delete from karyawan, di mana nomor IMP-nya itu sama dengan 01. Juga ditolak. Kenapa? Karena perintah delete bukan hak akses yang diberikan kepada si panitia. Nah, jadi hak akses di sini digunakan untuk memberikan user hak untuk mengakses apakah itu select, update, delete, ataupun ya select, update, delete biasanya ya. Yang umumnya kalau database kan biasanya yang root biasanya. Nah, sekarang bagaimana kita menghapus hak akses ini? Nah, untuk penghapusan hak akses itu dilakukan dengan cara revoke. Nah, kalau kita melakukan penghapusan hak akses itu dilakukan sebagai user root.
Nah, karena ini kita sebagai user panitia, artinya kita harus exit dulu ya. Nah, kita sudah exit, kemudian kita masuk lagi sebagai root. Ya, SQL min U root min P. Nah, di root sinilah kita bisa memberikan hak akses ataupun menghapus hak akses. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu siapa saja yang ada di dalam MySQL ini usernya, bisa kita gunakan select dulu. Kita select dulu untuk melihat siapa saja user yang ada. User, kemudian host, kemudian password, oke. Kemudian from MySQL user. Nah, jadi di sini untuk usernya itu ada panitia, kemudian hostnya adalah localhost, kemudian dia ada password. Nah, kemudian untuk melihat hak akses apa saja yang diberikan kepada si panitia ini, baru bisa kita gunakan show grants ya. Jadi show grants untuk siapa? Yaitu untuk si panitia. Nah, jadi ini adalah bentuk grant yang diberikan kepada panitia, yaitu grant select update on perusahaan karyawan. Gitu ya. Database-nya perusahaan, tabelnya karyawan. Nah, sekarang kita ingin menghapus hak akses untuk update. Artinya, dia hanya menghapus satu bentuk hak akses saja. Misalkan untuk update, kita gunakan revoke. Jadi, revoke update perusahaan titik karyawan, kemudian from panitia localhost. Jadi untuk menghapus salah satu hak akses yang diberikan, kita gunakan revoke, kemudian hak akses yang ingin dihapus apa, on-nya database-nya, database apa, nama tabelnya apa, from, nama usernya. Ya. Nah, query oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita masuk lagi ya sebagai panitia, kita tidak akan bisa melakukan perintah update. MySQL min-p 12345. Oke. Kemudian use perusahaan. Nah, sekarang saya coba. Nah, ini ya. Saya coba ganti jabatannya yang tadi sekretaris kembali menjadi manajer. Oke, ditolak karena hak akses untuk update sudah kita hapus. Nah, sekarang revoke ini juga bisa dengan menggunakan perintah all. Ya, kalau tadi hanya satu persatu, sekarang all artinya menghapus semua akses yang diberikan. Jadi bisa tinggal revoke, kemudian all. Ya, kalau tadi misalkan revoke-nya adalah untuk update, sekarang revoke all-nya adalah untuk all semuanya gitu ya. On perusahaan titik karyawan from panitia localhost revoke all. Nah, di sini revoke all itu digunakan untuk menghapus semua hak akses yang diberikan. Nah, terakhir bagaimana kalau kita ingin menghapus user panitia ini? Tinggal kita drop user, kemudian panitia, localhost. Nah, maka dia sudah terhapus. Nah, silakan diuji cobakan berbagai
bentuk penggunaan DCL di dalam sistem basis data. Cukup itu aja untuk pertemuan hari ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.